Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim di mana saya berada, kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Hari ini kita masih membahas tentang puncak kesadaran manusia. Puncak kesadaran manusia itu diawali dengan kesadaran akan kita beragama Islam. Tidak mudah kita mendapatkan hidayah agama Islam. Hidayah kita beragama Islam itu adalah hak privilege. Hak kita mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hak kekhususan, hak skala prioritas, hak yang kita dapati tanpa susah payah, tanpa berupaya yang keras. Kita sudah mendapatkan hak khusus, yaitu beragama Islam. Orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah, orang yang melihat Rasulullah, bahkan menjadi salah satu sahabat, bahkan dari salah satu dari karib kerabat dari baginda kita Muhammad Rasulullah, bahkan pamannya Abu Thalib tidak mendapatkan hak privilege, hak keistimewaan, hak kekhususan, tidak mendapatkan hidayah dan taufik untuk masuk menerima agama Islam. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Jadi kita beragama Islam adalah kita mendapatkan hak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Sebagaimana manusia terlahir di orang tua seorang raja, manusia terlahir di orang kaya, manusia lahir di orang tua yang pejabat, orang tua artis, sehingga itu anak mendapatkan hak privilege daripada kekuasaan, jabatan, harta daripada orang tuanya, hak kekhususan. Jadi beruntunglah bagi ruh atau jiwa manusia yang terlahir ke dunia ini dengan beragama Islam. Tapi berapa banyak manusia yang menyia-nyiakan, bahkan melalaikan, melupakan, bahkan tidak menerima daripada, bahkan malu akan dia beragama Islam. Subhanallah, maha suci Engkau. Bahkan dia itu meruntuhkan, menghancurkan dinul Islam. As-salatu imaduddin, sesungguhnya salat itu adalah tiang agama yang menyebabkan bangunan agama Islam itu kokoh. Itu adalah salat. Bagaimana rumah tidak ada tiang, tidak ada salat, tidak ada tiangnya, itu akan hancur. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan, membangun tiang agama dengan mendirikan salat, sesungguhnya dia telah menegakkan agama Islam. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang menghancurkan, merobohkan daripada tiang salat, yaitu dia tidak menjalankan sholat 5 waktu, sesungguhnya dia telah menghancurkan, merobohkan daripada agama Islam itu sendiri. Jadi apabila kita mendapatkan undangan untuk sholat 5 waktu, itu pun kita mendapatkan undangan dari Allah, undangan yang sangat istimewa, undangan yang sangat khusus, undangan yang sangat prioritas, undangan yang sangat penting dan perlu. Tidak semua manusia, khususnya umat Islam, yang mendapatkan undangan sholat. Tidak semua. Tetapi manusia merasa dirinya lah yang tidak mau sholat, dirinya lah yang tidak mau masuk rumah tempat ibadah ke musholah atau masjid. Padahal Allah tidak menginginkan, hai kalian umat Islam yang tidak mau sholat, padahal Allah yang tidak menginginkan tempat ibadahnya.
musola atau masjid diinjak sama kita karena kita tidak mendapatkan undangan sholat. Hati kita tidak bergerak, tidak dipanggil Allah untuk menghadiri undangan sholat 5 waktu, Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Apakah puncak kesadaran kita itu cukup dengan kita beragama Islam? Tidak. Kita sampai puncak selanjutnya, naik tingkat selanjutnya, naik makom selanjutnya, yaitu makom level yang namanya iman. Iman adalah kita percaya kepada Allah. Tidak semua orang mendapatkan hak, mendapatkan hidayah, mendapatkan keimanan pada dirinya. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan hak khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hak bekerja, hak untuk beribadah. Beribadah mengerjakan sholat, beribadah mengerjakan puasa. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, untuk melakukan ibadah sholat, puasa, haji, beramal, infak, sedekah dan lain-lainnya. Jadi hanya orang yang berimanlah yang Allah ajak untuk beramal soleh. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Apa tangga selanjutnya setelah kita berislam, beriman? Tangga, makom, kedudukan kita dari Allah Subhanahu wa taala selain Islam dan iman adalah keyakinan. Bagaimana kita berislam, beriman tapi tidak yakin? Karena iman itu adalah al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita malas beribadah, kadang kita sangat kuat beribadah. Kalau malas seperti setan, tapi kalau rajin seperti malaikat. Kadang intinya iman kita fluktuatif, tidak stabil. Makanya perlu iman harus kita ikat, kita kuatkan dengan keyakinan yang sangat kuat, yaitu akidah, yaitu tauhid. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, yaitu dengan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berislamlah, berimanlah, beribadahlah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Pada kaum muslimin muslimat, apabila kita telah sampai makom Islam, dapat tiket untuk surga, dengan kita bisa insya Allah pasti masuk surga. Mangkola la ilaha illallah akhirul kalam dakhalal jannah. Barang siapa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kita masuk surga. Kemudian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakin apa makom selanjutnya, kedudukan kita, level kita terhadap Allah, kedekatan kita kepada Allah. Apa selanjutnya setelah kita yakin? Yaitu kita amalkan. Bagaimana kita berislam, beriman, kita yakin, tapi kita tidak mengamalkan. Kita hanya bisa mengajak, kita hanya bisa berbicara, berdakwah, tapi kita sendiri tidak bisa mengamalkan apa yang kita imani, kita yakini, tapi kita tidak mengamalkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kamasil himar yahmil asfar. Mereka-mereka yang beriman, yang yakin, tapi tidak beribadah kepada Allah, tidak mengamalkan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu seperti khimar, keledai yang bawa kitab-kitab. Ata'muruna nas bil birri, engkau mengajak manusia untuk kebaikan, untuk mengenal Allah. Wala tansawna anfusakum, tapi engkau sendiri meninggalkan. Wala tansawna anfusakum. Afala taqilun, apakah engkau tidak punya akal? Kau berbicara kebaikan tapi engkau tidak melakukan kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah kita berislam, kita beriman kepada Allah, alhamdulillah kita mempunyai keyakinan
dan kemudian kita bisa mengamalkan daripada apa yang kita yakini, mulailah seharusnya kita mulai memahami. Makom selanjutnya adalah kita memahami. Banyak orang yang sudah berislam, beriman, yakin, bahkan kita sudah mengamalkan apa yang kita yakini, tapi banyak orang Islam, bahkan dia tokoh agama, bahkan dia ustadz, tapi justru dia tidak memahami apa itu dinul Islam, apa itu hakikatnya Islam. Hakikat Islam adalah awaludin marifatullah. Awal agama Islam adalah mengenal Allah. Allah wujud, Allah ada, Allah zohir jelas, Allah dekat. Tapi kita nggak paham tentang asmaul husna, nama-nama Allah, sifat Allah, af'al dan perbuatan Allah. Kita nggak paham. Bagaimana kita mengamalkan, melakukan ibadah tapi kita tidak paham. Kita melakukan ibadah sholat tapi kita tidak tahu siapa yang kita ibadahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berislam, kita beriman, kita yakin kepada Allah, kemudian kita amalkan. Kita amalkan dengan penuh kepemahaman. Selanjutnya adalah kita harus, makom selanjutnya adalah mukhlisin lahuddin, yaitu ikhlas. Kita harus ridho. Apapun amal ibadah yang kita lakukan hanya mencari ridho Allah. Ilahi anta maksudi, hanya tujuanku adalah mencari ridhomu ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa'atini mahabbataka wa ma'rifatika. Hanya ingin mengharapkan cinta kasih kepadamu ya Allah, untuk mengenalmu ya Allah. Ilahi anta maksudi kuntu kanzan mafiyah, sesungguhnya Allah ini adalah hasanah yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Allah tidak dikenal, tapi Allah sangat terkenal. Kuntu kanzan mafiyah fa'aratu an ukhraf, Allah ingin dikenal. Jadi tujuan kita beragama Islam, beribadah, hakikatnya untuk mengenal Allah. Dan bagaimana cara mengenal Allah? Ya kita harus masuk Islam. Setelah kita berislam, ya kita harus beramal soleh, beribadah. Apa ibadahnya? Salah satunya cara untuk mengenal Allah adalah dengan sholat, puasa, zakat. Kalau kita sudah sholat, sebenar-benar sholat, kita harus tahu sholat kita diterima atau tidak. Apa tanda kita sholat kita diterima sama Allah? Bagaimana kita sholat, kita tidak tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Apa tanda bahwa kita sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu tandanya adalah inna sholata, sesungguhnya sholat, inna sholata tanha anil fasya wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bagaimana kita beramal? Kita sholat, puasa, pergi haji 7 kali, tapi sholat kita tidak mencerminkan, mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak ada dampak, tidak ada ngefek atas sholat kita. Itu bukti bahwa sholat kita tidak diterima. Sebagaimana departemen agama, yaitu banyak ustadz, ulama, kiai, bahkan menterinya 4 kali 4 menteri masuk daripada penjara. Dan yang terakhir sedang OTT, sedang diperiksa KPK. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak mungkinlah dia menteri agama Islam, gak mungkin gak sholat, gak mungkin tidak pergi haji. Nah, jadi mereka tidak kita harus berislam, beriman, dan kita mesti yakin, kita amalkan, kita pahami, dan kita ikhlas. Setelah ikhlas, apa itu ikhlas?
Ittabi'u man la yas'alukum ajra muhtadun. Ikutlah mereka itu yang tidak mengharapkan upah, uang, duit dari ceramah, dari dakwahnya. Setelah ikhlas ridho, barulah naik makom selanjutnya, yaitu ya nafsul mutmainnah. Muncullah ketenangan pada qalbun salim, pada hati, jiwa, ruh. Mulai muncul ketenangan jiwa. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Allazina amanu tatma'innu bizikrillah, ala bizikrillah tasma'inul qulub. Dengan mengingat Allah, beribadah kepada Allah, hati, jiwa tenang. Banyak orang beribadah tapi jiwanya tidak tenang, jiwanya gundah gulana dan gelisah, karena proses tahapan tersebut dia belum melaluinya. Subhanallah. Kalau kita sudah makom mutmainnah, itulah awal kita menjadi kekasih Allah, awal kewalian kita. Kita menjadi wali kekasih Allah. Tandanya qalbun salim, dan hati kita yang qalbun salim ini muncul ketenangan jiwa. Antara anugerah musibah suatu kenikmatan, antara sedih dan senang suatu kenikmatan, antara ada masalah tidak ada masalah suatu kenikmatan, ada uang tidak ada uang, bekerja atau tidak bekerja, itu suatu kenikmatan. Subhanallah, maha suci ya nafsul mutmainnah. Apa setelah mutmainnah? Tangga selanjutnya, makom selanjutnya, kedudukan kita bersama Allah selanjutnya adalah yaitu awaludin ma'rifatullah. Orang-orang yang mempunyai ketenangan qalbun salim ini yang mengenal Allah dan akan bisa kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya manusia dari Allah, roh dari Allah akan kembali kepada Allah. Siapa yang bisa kembali kepada Allah adalah orang-orang yang penuh ketenangan, yang mengenal Allah, ma'rifatullah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Orang yang ma'rifatullah, awaludin ma'rifatul, awal beragama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, tidak mudah. Ada disiplin ilmu yang namanya ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah. Next, kapan-kapan kita jabarkan. Apabila kita sudah makom ma'rifatullah, apakah sudah cukup? Apakah ini makom ma'rifatullah ini adalah makom yang tertinggi? Tidak. Ma'rifatullah itu baru makom awal kedekatan kita kepada Allah. Apa itu? Awaludin, awal beragama, ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu adalah awal keberagaman Allah. Awal keberagaman kita kepada Allah adalah mengenal Allah. Itu baru awal. Auzubillah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Berapa banyak orang Islam yang sudah sholat tahajud, yang sudah puasa Senin Kemis, kadang-kadang puasa Daud, kadang-kadang dia pergi haji, amal infak sedekah miliaran, bangun masjid, musola, pesantren. Tapi hakikatnya dia belum mengenal Allah. Sholat baru mengetahui perintah Allah, puasa baru menuruti perintah Allah. Tetapi sama Allah yang menyuruh sholat kita belum kenal. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Apakah kita sudah makom ma'rifatullah mengenal Allah? Sudah cukup? Tidak. Apalagi yaitu makom selanjutnya adalah kedekatan kita kepada Allah. Seberapa dekat kita kepada Allah? Banyak orang mengenal Prabowo, Presiden Prabowo. Semua orang kenal karena banyak sosial media, di TV. Banyak orang mengenal Prabowo. Tapi pernahkah atau ke rumahnya, atau ketemu langsung, atau salaman, atau saksi menyaksikan, dia melihat langsung dengan mata kepalanya di rumah Prabowo, atau sambil ngopi, minum bareng, makan dengan Prabowo? Seberapa dekat? Tidak semua orang yang mengenal dia bisa dekat. Tapi kalau dekat, pasti dia mengenal. Dia dekat dengan Prabowo, pasti dia mengenal Prabowo. Dia dekat dengan Allah, pasti mengenal Allah Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya
Allah menciptakan manusia, laqad khalaqnal insana na'lamu tuwaswisu bihi nafsuhu. Allah mengetahui isi hati yang terdalam setiap ruh dan jiwa manusia. Laqad khalaqnal insana na'lamu tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadinya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Apakah kalau kita sudah dekat, sudah mengenal Allah dan dekat, sudah sampai makom yang tertinggi, yaitu makom puncak kesadaran. Puncak kesadaran tertinggi adalah puncak kesadaran kita berada di Sidratul Muntaha, di mana Jibril tidak sanggup ke Sidratul Muntaha, akan terbakar, akan hancur. Tapi baginda kita Muhammad Rasulullah terus lanjut ke Sidratul Muntaha untuk menemui Allah, untuk melihat dan menyaksikan dengan mata hatinya. Kemudian setelah kita mengenal dan dekat kepada Allah, apa selanjutnya? Yaitu makom mahabbah, makom mencintai dan dicintai. Kita menjadi manusia, jiwa-jiwa yang terpilih. Kita menjadi wali Allah, kekasih Allah. Barang siapa kita sudah dicintai Allah, urusan wali kekasihnya itu menjadi urusan Allah. Masalah kekasihnya, walinya itu adalah masalah kita akan berurusan sama Allah. Makanya dalam hadis kursi, man adali walian, barang siapa yang memusuhi, mencari masalah dengan wali kekasihku, maka aku umumkan untuk perang. Subhanallah, man adali walian faqazantum bil harb. Dan barang siapa Allah telah mencintai hambanya, kekasihnya, para walinya, subhanallah, kuntu, maka Allah, ya kan, mata karaba ila abdi, ya kan, barang siapa yang Allah telah mencintai daripada kekasihnya, fa iza ahbabtuhu, apabila Allah mencintai kekasihnya, walinya, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu yasma'u bi, aku menjadi telinganya untuk mendengar, wa basyaru ladzi yubsiru bi, aku menjadi matanya untuk melihat, wa yadatul lati yamsi biha, aku menjadi tangannya untuk dia melakukan apa saja, wa rijlahu yamsi biha, dia aku menjadi kakinya untuk berjalan, wa in sa'alani la'atiyanahu, apabila ia berdoa memohon kepadaku, sebelum berdoa memohon aku sudah kabulkan, wala in sta'azani la'uzannahu, apabila kekasihku, para waliku memohon perlindungan, pertolongan kepadaku, pasti aku akan bantu, akan tolong, aku lindungi dunia akhirat. Inilah makom tertinggi, yaitu kita menjadi kekasih Allah. Sudah sampai makom yang di Sidratul Muntaha, makom di puncak daripada makom, puncak ibarat pohon udah di pucuk yang paling tinggi, dari mulai akar, batang, daun, ranting, pucuk itulah yang paling tinggi, yaitu ke Sidratul Muntaha. Kaum muslimin, Anda yang melihat video ini, silakan koreksi, Anda berada di makom tingkat atau level mana? Apakah baru Islam, iman, ihsan, yakin, amal, ikhlas, ketenangan, kemarifatan, kedekatan, atau cinta kasih kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.